قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, di antara tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu adalah ketika kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itu artinya akan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bahwa kita hidup di dunia ini, di dalam setiap perintah-perintah Allah, itu harapannya mengarahkan kita kepada wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, sebagaimana yang disampaikan oleh para alim, imtithalu li awamirillah wa ijtinabu li nawahihi. Jadi takwa itu berupaya dengan sekuat tenaga kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sahabat, ketika kita diminta untuk melaksanakan sholat, hakikatnya itu la'allakum tattaqun. Ketika kita diminta untuk melaksanakan ibadah shaum, la'allakum tattaqun. Ketika kita diminta untuk membayar zakat, la'allakum tattaqun. Kita menunaikan ibadah haji dan umrah, la'allakum tattaqun. Agar kemudian kita itu semakin menguatkan keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya di antara tanda dan ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah al-khauf minal jalil. Jadi semakin memunculkan rasa khawatir, memunculkan rasa takut kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir manakala ada perintah yang Allah berikan kepada kita, itu kita tinggalkan. Khawatir jika ada larangan yang telah Allah berikan kepada kita, justru kita tunaikan. Ya, atau mungkin khawatir ya, jika kita telah merasa melaksanakan perintah Allah, tapi ternyata perintah yang kita tunaikan itu tidak menjadikan diri kita itu semakin dekat dengan Allah. Ya. Ketika kita itu berupaya untuk meninggalkan larangan Allah, justru semakin kuat bagi kita melanggar dari apa yang telah dilarang oleh Allah. Maka kekhawatiran seperti ini itu yang harus ada di dalam diri kita. Ketika apa? Ketika kita itu ingin termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir manakala ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita tunaikan ya, tetapi di perintah yang lain kita tinggalkan. Ada larangan Allah yang kita tinggalkan, tetapi pada konteks larangan yang lain justru kita itu mengerjakan misalnya. Ini harus ada di dalam diri kita, rasa takut ya, rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud cerminan bahwa ibadah yang kita tunaikan selama ini itu betul-betul akan diterima oleh Allah dan akan menjadikan diri kita itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah segala macam bentuk peribadatan kita itu hanya kepada Allah? Dan inti dari apa yang telah Allah perintahkan kepada kita agar kemudian kita itu menjadi orang-orang yang lebih baik dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in tattaqullaha
yaj'al lakum furqana wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Jika kalian itu bertakwa kepada Allah, ya, yaj'al lakum furqana, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan atas kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejelasan atas kalian tentang apa? Untuk bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam perintah dan mana yang masuk ke dalam bagian larangan. Mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Mana persoalan-persoalan yang halal dan mana persoalan-persoalan yang haram, gitu. Jadi itu senantiasa ada di dalam diri kita, dan Allah kuatkan di dalam diri kita kemampuan, ya, kesadaran untuk bisa memilah, untuk bisa menetapkan, untuk bisa menentukan mana perkara-perkara yang dihalalkan dan mana perkara-perkara yang diharamkan, mana yang termasuk perintah dan mana yang termasuk larangan. Sehingga setiap kali orang itu melakukan ibadah kepada Allah, semakin kuat dia itu beribadah kepada Allah, maka akan semakin kuat dia di dalam memilih aktivitas yang dia kerjakan. Maksudnya apa? Semakin kuat memilih aktivitas yang akan dia kerjakan, sekali-sekali dia tidak akan pernah melaksanakan persoalan-persoalan yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah tunjukkan, gitu, mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram. Dan justru dalam melaksanakan ketaatan dia semakin menguat, gitu. Karena dia yakin bahwa yang dia tunaikan itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus melaksanakan, gitu. Nah, ini nanti yang membedakan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, peribadatan yang kita lakukan itu Allah ridha atau tidak, gitu. Kalau Allah ridha, maka semakin kita itu melaksanakan perintah, ya, maka akan semakin kuat, ya, rasa taat, rasa takut, rasa patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru mempermainkan, gitu. Perintah dikatakan larangan, larangan dianggap perintah, ya. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Ketika ditanya sholat, ketika ditanya puasa Ramadan, puasa, ketika ditanya zakat sudah ditunaikan, sudah, haji ditunaikan, sudah, dan bahkan mungkin bolak-balik, gitu, beberapa kali. Tapi kemudian dia masih seringkali mencampur adukan persoalan perintah dan larangan. Seringkali dia mengerjakan perkara yang halal ya dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau itu kemudian yang ada, yang terjadi di dalam diri kita sekalian, sahabat sekalian, maka hendaklah sekali lagi tidak bosan-bosannya di dalam kesempatan dan bahkan di dalam berbagai kesempatan kita itu mawas diri, introspeksi dengan yang kita lakukan selama ini. Jangan-jangan kita telah merasa, ya, melakukan kebaikan, ya, merasa melakukan perintah, padahal sejatinya yang kita lakukan itu sama sekali tidak memunculkan efek kedekatan dan kepatuhan kita kepada Allah, ya. Atau ketika kita meninggalkan larangan, jangan-jangan kita meninggalkan larangan itu hanya karena larangan itu tidak mendatangkan keuntungan bagi kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jika itu kemudian yang terjadi, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, maka apapun yang kita lakukan tidak akan semakin menjadikan diri kita itu bergetar ketika disebutkan nama Allah. Apalagi kemudian ketika Allah meminta kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, maka itu semua pasti akan kita abaikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik, gitu. Maka saya tidak mau mengatakan bahwa kebaikan yang kita lakukan itu menjadi sia-sia, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kemudian itu yang terjadi atas diri kita, ya, maka tentu rugi, ya, tentu celaka kita. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kita merasa telah melakukan sholat tapi belum bisa meninggalkan maksiat. Kita merasa telah saum, ya, membayar zakat dan berhaji, tapi kita itu belum bisa menjadi istilah pengayom yang baik bagi umat, ya. Kita masih belum bisa sepenuhnya menjalankan amanah yang Allah berikan atas diri kita, misal, ya, gitu. Atau bahkan mungkin kita itu tidak menjadikan perintah dan larangan Allah itu bagian dari prioritas di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan kita, misalnya. Atau bahkan mungkin
sekedar kita baca Al-Quran itu tanpa makna ya, sehingga kita itu tidak berani mengambil aturan-aturan Al-Quran itu untuk kehidupan sehari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah bimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.